Oke. Ada lagi pertanyaan? Mana itu? Oke, sip, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama saya Ardiansa dari Korwil Depok. Mau bertanya, Bah, mengenai tadi kan kita ceritakan ada 5 alam ya. Alam ruh, rahim, dunia, dan saat kita meninggal dunia itu kan kabarnya ruh itu diangkat. Nah, apabila ada manusia yang disiksa di dalam kubur, itu apanya yang disiksa, Pak? Oke. Ya, gitu. Terus yang kedua, mengenai godaan dalam ibadah, Bah. Untuk kita umat manusia kan kita digoda oleh setan dari golongan jin. Sedangkan apakah dari jin muslim itu ada godaan juga dari sebangsanya atau ada nama lain yang menggodanya gitu? Oke. Terima kasih dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang siksaan di alam kubur. Itu apanya yang disiksa, ruhnya, jasadnya, dan lain sebagainya. Sebelum Allah memberikan sebuah keputusan, itu nggak ada siksaan yang bersifat fisik. Jadi alam kubur, yang namanya siksa kubur, bukan siksa fisik. Karena Allah belum memutuskan ini orang neraka atau surga. Tetapi kita merasa kita bakal masuk neraka ini. Karena banyak kemaksiatan yang kita kerjakan dan banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Sehingga begitu kita masuk alam kubur, kita ketakutan. Wah, nggak aman nanti nih. Karena bakal masuk neraka dan bakal disiksa. Itu adalah sebuah siksaan yang luar biasa. Tidur gelisah, nggak nyaman. Bahkan kuburan itu kayaknya menyempit bener. Sempit bener. Itu siksaannya bentuknya seperti itu. Jadi sebelum Allah memutuskan di Yaumil Mizan nanti, itu nggak ada siksaan yang bersifat fisik. Begitu juga kenikmatan, nikmat kubur. Bukan kita dikasih makanan, dikasih nikmatan surga, bukan. Tetapi Allah memberikan kabar kepada kita, oh ente aman. Istilahnya apa? Selama dunia banyak kemaksiatan yang dihindari, banyak kewajiban yang ditegakkan. Sehingga Allah memberikan ilham desir kepada orang yang telah meninggal, kalau dia nantinya akan selamat, sehingga dia merasakan kenikmatan. Karena begini, ketika orang tua meninggal, seseorang lah meninggal dunia, dia merasa dosanya itu banyak. Dengan kiriman doa anak itu bisa naik pahalanya. Sehingga tadinya dosa yang dominan, karena doa anak yang soleh bisa melewati keburukan-keburukannya dia. Ketika berjumpa dengan Allah, dia mohon ampunan dan Allah bisa saja mengampuni. Makanya ketika disidang sama Allah, yang kita minta cuma satu, ampunan Allah. Karena apa? Kita ngakuin, kita manusia itu lemah bener, kadang mudah dibujuk sama setan. Baik setan jin dan manusia, mudah kita dibujuk. Sehingga kita mengikuti mereka. Sehingga kita ingkar dan jauh kepada Allah. Disitulah kita mengharapkan ampunan Allah. Dan ketika Allah ngampuni kita, selesai sudah. Tergugurlah dosa-dosa kita, yang ada tinggal kebaikan kita. Lalu Allah masukkan kita ke dalam surganya. Jadi yang namanya siksa kubur itu bukan siksa secara fisik, ya. Kecuali pertanyaan malaikat, itu awal siksaan. Karena kita nggak bisa jawab. Jadi bukan karena amal kita, tapi karena kita nggak bisa jawab. Man rabbuka? Robbi Cikidul. Wah, ceplok. Iya, karena apa? Selama hidupnya mintanya kepada mereka. Sehingga tanpa direkayasa, yang keluar ya itu. Tuhanku adalah berhala, Tuhanku adalah gunung, Tuhanku adalah laut. Baru dihantam sama malaikat munkar nakir. Seperti itu. Jadi jawaban kita itu bukan jawaban akal,
yang kita bisa mikir, bisa kita hafalin selama di dunia. Enteng cuma 5 pertanyaan. Iya, anak TK juga banyak yang udah hafal. Tapi bukan itu. Jawaban kita itu mewakili tingkah laku kita selama di dunia. Kalau selama di dunia kita senang, ringan menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika malaikat munkar dan nakir bertanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Mudah kita jawab. Man nabiyuka, man dinika, man ikhwanuka. Gampang. Karena apa? Kita benar-benar berkhidmat kepada Rasulullah. Kita senantiasa bersolawat kepada Nabi. Sehingga mudah kita nyebut Nabi saya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita kumpul dengan saudara-saudara semuslim, kita bergaul dengan mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat kita. Ketika ditanya siapa saudaramu, saudaraku adalah kaum muslimin. Mudah dijawab. Apa kitabmu? Karena kita sering baca Quran dan lain sebagainya, kita mentadabburi Quran, mentafakuri Al-Quran. Kita menghatamkan, selalu menghatamkan Quran. Kitabi Al-Quran. Mudah kita ucapkan. Sehingga malaikat menyuruh kita tidur. Sama ketika yang ditanya juga orang-orang kafir, misalnya nggak bisa menjawab, disuruh tidur untuk menunggu hari penantian, yaumul kiamah. Mereka tertidur semua. Jadi seolah-olah dimimpikan siksa neraka, dicambuk, disetrika dan lain sebagainya, dirobek mulutnya, diminumin air nanah. Wah, serem. Itu gambaran itu. Dan itu seolah-olah nyata. Kita kan pernah kan mimpi kayaknya benar. Lagi zikir di makam keramat, tiba-tiba ada cahaya biru, kita tangkap, tep. Bangun masih genggam. Ah, ini batu nih. Pasti bukan jong, mimpi ternyata. Kan sering kita begitu kan, mimpi seolah-olah terjadi betul-betul. Nah, begitu juga bagi ahli kubur. Mereka mimpi seolah-olah kejadian. Seolah dia disiksa nanti seperti, wah itu menakutkan banget, tidurnya itu gelisah. Begitu juga orang-orang soleh, mimpinya mimpi yang indah. Apa mimpi yang indah itu? Mendapatkan kenikmatan surga. Seperti itu. Jadi bukan siksa secara fisik. Oke? Pertanyaan lain silakan. Boleh. Assalamualaikum. Berkaitan tentang yang meninggal belum mendapatkan siksa dalam kubur, saya pernah mendengar ayat, tapi saya lupa ayatnya. Kalau saya tidak salah, bahkan yang mati pun aku beri rizki. Yang dimaksud Allah itu, yang bahkan yang mati mendapat rizki itu apa tuh? Assalamualaikum. Kita Joseph. Rizki itu sebenarnya berkaitan dengan karunia ataupun pemberian-pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu rizki. Ya, konteksnya luas. Mimpi yang indah itu rizki. Ya, karena apa? Kita merasa nyaman. Jadi yang dimaksud dengan rizki atau orang itu kalau nggak salah berkaitan dengan orang-orang syuhada, orang-orang yang meninggal syuhada. Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Tetapi rizkinya itu kalau untuk para nabi, para syuhada, karena memang mendapatkan jaminan surga, tentu mereka tidak melalui masa penantian di akhirat. Karena apa? Masuk surganya duluan. Mereka nggak dihisap sama Allah. Orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisap. Karena apa? Tidak ada kesalahan sama sekali, makanya dia langsung masuk surga. Itu bisa Allah berikan rizki dan nikmat. Makanya para nabi, rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, mereka berada di tembolok-tembolok surga, burung di surga. Ada yang di halaman surga, ada di dalam surga. Gitu. Itu yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang bertakwa. Karena apa?
bighairi hisab. Mereka semua masuk surga tanpa dihisab sama Allah. Wow, itu luar biasa nikmatnya. Bayangin aja dari manusia pertama sampai terakhir, kita ngantri nunggu. Sedangkan mereka duluan. Siapa yang ngiri coba? Kita masih kejemur di matahari, nunggu kapan giliran dipanggil. Dia masuk surga duluan. Itu orang-orang yang mati syahid, yang mati dalam memperjuangkan agama Allah. Para syuhada, para hamba-hambanya yang bertakwa. Tapi siapakah mereka? Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa melihat ciri-ciri aja. Gak bisa kita nentuin dia ini, seorang itu gak bisa. Karena penilaian manusia adalah penilaian luar, sedangkan Allah menilai dalam. Orang kelihatannya soleh bener, pakai jubah putih, jenggot panjang, sorban warna hijau, pakai peci juga warna-warna abu-abu gelap gitu. Kadang dia kacamata. Oh, soleh nih orang, belum tentu. Kita ngeliat luarnya, Allah lihat hati. Gitu. Ya kan? Jadi jangan silau dengan penampilan seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Itu kalau nggak salah ada di surah Al-Baqarah.